Di tengah hiruk-pikuk pesta pernikahan yang mewah di sebuah hotel bintang 5 di Jakarta, Rina berdiri di depan cermin ruang ganti, gaun pengantin putihnya yang indah terasa seperti belenggu besi. Tiba-tiba, pintu terbuka dengan keras, dan sahabatnya sejak kecil, Maya, masuk dengan wajah pucat pasi. Rina, aku tidak bisa diam lagi. Aku mencintaimu bukan sebagai teman, kata Maya dengan suara gemetar, matanya penuh air mata yang siap tumpah. Ruangan seketika terasa hening, hanya suara musik pesta di luar yang samar-samar terdengar, tapi bagi Rina, dunia seperti runtuh. Pernikahan yang telah direncanakan selama berbulan-bulan, dengan calon suami yang disetujui keluarga, kini terancam oleh pengakuan ini. Bagaimana bisa? Maya, gadis yang selalu dia anggap sebagai saudara, tiba-tiba menyatakan cinta yang melampaui batas persahabatan. Rina mundur selangkah, tangannya memegang dada seolah-olah jantungnya hendak meledak. Maya, apa yang kamu bicarakan? Ini hari pernikahanku. Kamu tahu betapa pentingnya ini bagi keluargaku. Maya mendekat, tangannya mencoba menyentuh lengan Rina, tapi Rina menepisnya dengan kasar. Aku tahu, Rin. Tapi aku tidak bisa melihat kamu menikah dengan orang yang tidak kamu cintai. Kamu. Kita. Ada sesuatu di antara kita sejak lama. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk, membangkitkan kenangan-kenangan yang selama ini Rina kubur dalam-dalam. Kenangan malam-malam mereka berdua berbagi rahasia di kamar kos, tawa bersama di pantai Bali, dan sentuhan tak sengaja yang membuat jantung Rina berdegup kencang. Tapi di Indonesia, di mana norma masyarakat dan agama begitu kuat, pemikiran seperti itu adalah dosa besar. Pesta di luar semakin ramai, tamu-tamu dari keluarga besar Rina yang konservatif mulai bertanya-tanya di mana pengantin wanitanya. Ayah Rina, seorang pengusaha sukses yang taat beragama, telah mengatur pernikahan ini untuk menjaga nama baik keluarga. Kalau kamu menikah dengan Andi, semuanya akan aman. Tidak ada lagi gosip tentang kamu yang terlalu dekat dengan Maya, katanya suatu hari. Rina ingat betapa dia menangis sendirian setelah percakapan itu, merasa terjebak antara kewajiban dan perasaan yang tak bisa dia pahami. Kini, dengan Maya di depannya, perasaan itu bangkit kembali. Keluar dari sini, Maya. Kamu merusak segalanya, seru Rina, suaranya naik okta. Maya terpaku, air mata akhirnya jatuh. Baiklah, Rin. Tapi ingat, ini bukan akhir. Maya berbalik dan pergi, meninggalkan Rina sendirian dengan cermin yang mencerminkan wajahnya yang hancur. Pernikahan berlanjut, tapi bagi Rina, itu seperti mimpi buruk. Saat dia berjalan menuju altar, senyum palsu terpampang di wajahnya. Andi, calon suaminya, tampak bahagia, tapi Rina merasa hampa. Malam itu, setelah pesta selesai, Rina duduk di kamar hotel, gaun pengantinnya masih melekat di tubuh. Pikirannya kembali ke Maya. Mengapa pengakuan itu datang sekarang? Apakah Maya benar-benar mencintainya, atau ini hanya cara untuk menghentikan pernikahan? Rina mengambil ponselnya, ingin menelepon Maya, tapi ragu. Di luar, hujan deras mengguyur Jakarta, seolah-olah langit ikut menangis atas nasibnya. Besok pagi, dia harus menghadapi keluarga, dan mungkin rahasia ini akan terbongkar. Pagi harinya, Rina bangun dengan kepala pusing. Andi sudah pergi ke kantor, meninggalkannya sendirian. Telepon berdering, nomor Maya. Rina mengangkat dengan tangan gemetar. Rin, maafkan aku. Aku tidak bisa menahan lagi. Aku tahu ini salah, tapi aku harus jujur. Suara Maya penuh penyesalan. Rina diam sejenak, lalu bertanya, kenapa sekarang? Kenapa tidak dulu? Maya menjelaskan bagaimana dia berjuang dengan perasaannya selama bertahun-tahun, takut kehilangan persahabatan mereka.
Di Indonesia, di mana hubungan sesama jenis sering dianggap tabu, Maya merasa seperti monster. Aku lihat kamu semakin tertekan dengan persiapan pernikahan. Aku tidak mau kamu menderita seumur hidup. Rina merasa campur aduk. Bagian dari dirinya marah, tapi bagian lain merasa lega karena akhirnya ada yang memahami kegelisahannya. Mereka bertemu di sebuah kai kecil di pinggiran Jakarta, jauh dari mata keluarga. Maya datang dengan mata bengkak, jelas habis menangis semalaman. Rin, aku tidak mengharapkan apa-apa. Aku hanya ingin kamu tahu. Rina memandang Maya, melihat keindahan yang selama ini dia abaikan. Maya dengan rambut pendeknya yang stilis dan senyum yang selalu menghangatkan hati. Aku juga merasakan sesuatu, Mai. Tapi aku takut. Kata-kata itu keluar begitu saja, membuat Maya terkejut. Mereka berbicara panjang lebar tentang bagaimana masyarakat Indonesia yang patriarkal membuat wanita seperti mereka sulit hidup bebas. Keluarga Rina dengan latar belakang agama yang kuat pasti akan menolak. Apa yang akan kita lakukan? Tanya Rina. Maya menggenggam tangannya. Kita hadapi bersama. Tapi kebahagiaan sementara itu cepat sirna. Saat Rina pulang, ibunya sudah menunggu dengan wajah marah. Ada apa dengan kamu dan Maya? Tamu-tamu bilang kalian bertengkar di ruang ganti. Rina berbohong, bilang itu hanya salah paham. Tapi ibunya tidak percaya. Jangan dekat-dekat lagi dengan dia. Dia pengaruh buruk. Rina merasa dada sesak. Ini baru permulaan. Malam itu, dia bermimpi buruk tentang diusir dari rumah, menjadi buah bibir masyarakat. Bangun dengan keringat dingin, Rina sadar bahwa pengakuan Maya telah membuka pintu neraka. Hari-hari berikutnya, Rina mencoba menjalani kehidupan pernikahan barunya. Andi baik, tapi Rina merasa seperti aktris dalam sandiwara. Setiap malam, pikirannya melayang ke Maya. Mereka bertemu diam-diam, berbagi cerita, dan perlahan perasaan itu tumbuh. Tapi tekanan semakin besar. Teman-teman mulai bergosip, Rina kok jarang kelihatan bahagia. Rina tahu ini tidak bisa berlanjut. Suatu hari, dia memutuskan untuk berbicara dengan Andi. Andi, aku pikir kita perlu bicara. Andi terkejut, tapi mendengarkan. Rina tidak berani bilang semuanya, hanya katakan bahwa dia merasa tidak siap. Andi marah, ini karena Maya kan? Rina diam, dan itu cukup sebagai jawaban. Pertengkaran hebat terjadi. Andi menelepon orang tua Rina, menceritakan segalanya. Malam itu keluarga berkumpul di rumah besar mereka di Bogor. Ayah Rina dengan suara tegas berkata, kamu harus pilih keluarga atau temanmu itu. Rina menangis, merasa dunia runtuh. Maya yang dia hubungi diam-diam, bilang aku akan tunggu kamu. Tapi Rina ragu. Apa harga yang harus dia bayar untuk kebahagiaan ini? Kehilangan keluarga, nama baik, mungkin pekerjaan. Di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBT semakin ketat, ini bukan permainan. Rina duduk di teras rumah keluarganya di Bogor, angin sepoi-sepoi membawa aroma bunga melati, tapi hatinya penuh badai. Setelah pertengkaran dengan Andi, semuanya terbongkar. Ayahnya, Pak Budi, seorang pengusaha tekstil yang disegani, memandangnya dengan mata penuh kecewaan. Rina, apa yang kamu lakukan? Pernikahan baru sebulan, sudah ribut. Dan ini karena Maya. Ibu Rina, Bu Siti, menangis di samping, kamu tahu betapa susahnya kami mengatur semuanya. Apa kata tetangga? Rina menunduk, air mata menetes. Ma, Bapak, Ibu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Tapi dalam hati, dia tahu. Perasaannya terhadap Maya bukan lagi rahasia yang bisa dikubur.
Malam itu keluarga mengadakan pertemuan darurat. Kakak Rina yang sudah menikah dan punya anak ikut campur. Rin, ini pasti pengaruh buruk dari kota. Maya itu kan aktivis, suka bicara hak asasi. Jangan-jangan dia yang mempengaruhi. Rina marah dalam hati. Maya bukan aktivis, dia hanya guru sekolah dasar yang lembut hati. Tapi di mata keluarga, siapapun yang berbeda adalah ancaman. Pak Budi memutuskan, mulai sekarang kamu tinggal di sini. Tidak boleh ke Jakarta sendirian. Dan hubungan dengan Maya diputus. Rina protes, tapi Bapak, Maya sahabatku. Pak Budi menggeleng, sahabat yang membuatmu ragu dengan pernikahan. Itu bukan sahabat. Rina merasa seperti tahanan. Ponselnya diawasi, kegiatannya dibatasi. Andi datang berkunjung, mencoba memperbaiki, tapi Rina menolak. Andi, Ma. Aku tidak bisa. Andi pergi dengan marah, meninggalkan ancaman, kalau begini, aku akan ceritakan ke semua orang. Rina panik. Di Indonesia, gosip bisa menghancurkan reputasi. Dia diam-diam menghubungi Maya melalui email kantor. Mai, aku terjebak. Keluarga tahu. Maya balas cepat, aku akan datang. Kita hadapi bersama. Tapi Rina takut. Apa kalau Maya datang, semuanya akan semakin buruk. Beberapa hari kemudian, Maya benar-benar datang ke Bogor. Dia parkir mobil di depan rumah, berani menghadapi. Pak Budi membuka pintu, wajahnya merah padam. Kamu berani datang ke sini? Keluar. Maya tetap tenang. Pak, saya ingin bicara dengan Rina. Bu Siti menarik Rina ke belakang, tapi Rina melepaskan diri. Biarkan aku bicara, Ibu. Mereka duduk di ruang tamu, suasana tegang seperti film drama. Maya menjelaskan, Pak, Bu, saya mencintai Rina. Bukan sebagai teman. Tapi saya tidak mau merusak keluarga. Saya hanya ingin Rina bahagia. Pak Budi tertawa sinis. Bahagia. Di negeri ini, hal seperti itu dilarang. Kamu mau bawa anakku ke neraka? Debat panas terjadi. Pak Budi bicara tentang agama, norma masyarakat, bagaimana tetangga akan menjauh, bisnisnya terancam. Maya balas dengan tenang, cerita tentang hak manusia, bahwa cinta tidak memilih gender. Rina diam, hatinya terbelah. Dia lihat Maya penuh keberanian, dan keluarganya penuh ketakutan. Akhirnya, Pak Budi usir Maya. Jangan datang lagi. Maya pergi, tapi sebelumnya bisik ke Rina, pilih yang benar untukmu. Malam itu, Rina menangis sendirian. Apa pilihan yang benar? Menurut hati atau menurut masyarakat? Keesokan harinya, Rina memutuskan untuk pergi ke Jakarta diam-diam. Dia pinjam mobil kakeknya, berkendara sendirian. Di jalan tol, pikirannya melayang. Kenangan masa kecil dengan Maya, bermain di sawah, belajar bersama, pertama kali merasakan getar aneh saat Maya peluk dia. Di Jakarta, dia temui Maya di apartemen kecilnya. Mai, aku datang. Mereka peluk, tapi bukan pelukan biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam. Mereka bicara semalaman tentang mimpi ketakutan. Maya cerita bagaimana dia sadar dirinya lesbian sejak remaja, tapi sembunyikan karena takut. Di Indonesia, banyak seperti kita, Rin. Tapi mereka hidup dalam bayang-bayang. Tapi kebahagiaan itu singkat. Ponsel Rina berdering, ayahnya. Kamu di mana? Pulang sekarang. Rina matikan ponsel. Mereka putuskan untuk hidup bersama sementara. Rina tinggal di apartemen Maya, cari kerja baru. Tapi tekanan datang dari segala arah. Teman-teman mulai menjauh, gosip beredar di media sosial. Rina kabur dengan teman wanitanya.
Andi posting status ambigu membuat semuanya semakin panas. Rina merasa seperti buronan. Suatu hari, dia dapat pesan dari ibunya, "Rina, pulanglah. Kami khawatir." Rina ragu lagi. Apa dia egois? Konflik memuncak saat Maya dipecat dari pekerjaannya. Kepala sekolah tahu tentang rumor, "Kami tidak bisa toleransi hal seperti ini." Maya hancur, tapi tetap kuat. "Ini harga yang harus kubayar, Rin." Rina merasa bersalah. "Ini karena aku." Mereka bertengkar pertama kali. "Kamu mau pulang ke keluarga?" "Silakan," kata Maya marah. Rina pergi, tapi kembali malam itu. "Aku tidak mau kehilanganmu." Mereka baikan, tapi luka mulai terbentuk. Hidup bersama di apartemen kecil di Jakarta Pusat menjadi ujian bagi Rina dan Maya. Setiap pagi, Rina bangun dengan kecemasan, takut keluarganya datang menjemput. Maya, yang kini menganggur, mencari pekerjaan baru, tapi rumor telah menyebar. "Mereka bilang aku pengaruh buruk bagi anak-anak," keluh Maya suatu malam. Rina memeluknya, "Kita akan lewati ini." Tapi dalam hati, Rina bertanya-tanya, apakah ini layak? Harga kebebasan terlalu mahal, kehilangan pekerjaan, teman, keluarga. Suatu hari, kakak Rina datang ke apartemen. "Rin, bapak sakit. Serangan jantung ringan. Karena kamu." Rina syok. Dia buru-buru ke Bogor, meninggalkan Maya sendirian. Di rumah sakit, Pak Budi terbaring lemah. "Rina, kenapa kamu lakukan ini pada kami?" Rina menangis, "Ma, Pak. Aku hanya ingin bahagia." Pak Budi menggeleng lemah, "Bahagia dengan dosa. Pikirkan lagi." Bu Siti menarik Rina ke samping, "Pulanglah, Rin. Tinggalkan Maya. Kami akan makan." Rina terbelah. Di satu sisi, keluarga yang mencintainya, di sisi lain, Maya yang memberi kebebasan. Rina pulang ke Jakarta dengan hati berat. Dia ceritakan pada Maya. "Mai, bapak sakit karena aku." Maya diam, lalu berkata, "Kalau kamu mau pulang, aku paham. Tapi jangan bohongi dirimu sendiri." Mereka bertengkar lagi, lebih hebat. "Kamu pikir mudah bagiku? Aku kehilangan segalanya," seru Rina. Maya balas, "Aku juga. Tapi aku pilih kamu." Rina pergi keluar, berjalan sendirian di malam Jakarta yang ramai. Dia duduk di taman, memikirkan segalanya. Apakah cinta ini pantas untuk semua pengorbanan? Keesokan harinya, Rina memutuskan untuk bertemu Andi. Mungkin ada jalan tengah. Di kafe, Andi tampak lelah. "Rina, aku masih sayang kamu. Mari kita coba lagi." Rina ragu, tapi ingat tekanan keluarga. "Andi, kalau aku kembali, apa kamu bisa terima?" Andi angguk, "Asal tinggalkan Maya." Rina pulang ke apartemen, bilang pada Maya. "Aku pikir aku harus pulang." Maya hancur. "Jadi, ini akhirnya. Kamu pilih mereka." Air mata mengalir. Rina pergi, meninggalkan Maya sendirian. Kembali ke Bogor, Rina disambut hangat. Keluarga seolah-olah tidak ada yang terjadi. Andi datang sering, mencoba rekonsiliasi. Tapi Rina merasa hampa. Malam-malam, dia mimpi tentang Maya. Suatu hari, dia dapat pesan dari teman lama, "Maya sakit, di rumah sakit." Rina panik, diam-diam ke Jakarta. Di rumah sakit, Maya terbaring lemah, depresi akut. "Mai, makan aku." Maya memandangnya lemah, "Kamu pilih jalanmu." Rina menangis, sadar kesalahannya. Pengkhianatan ini terlalu berat. Rina memutuskan untuk tinggal dengan Maya. Dia hubungi keluarga, "Aku tidak bisa bohong lagi." Pak Budi marah besar, "Jangan pulang lagi." Rina terima, pindah permanen ke apartemen.
Mereka mulai hidup baru, tapi luka masa lalu masih ada. Maya sembuh perlahan, tapi kepercayaan retak. Aku takut kamu pergi lagi, kata Maya. Rina janji tidak akan. Tapi masalah baru muncul. Di tempat kerja Rina, bos tahu tentang rumor. Rina ini mempengaruhi citra perusahaan. Rina dipecat. Mereka kesulitan finansial. Maya dapat pekerjaan sebagai tutor priat, tapi gaji kecil. Mereka hemat, tapi tekanan semakin besar. Suatu malam, mereka bertengkar tentang uang. Ini semua karena pilihan kita, kata Rina. Maya balas, kamu menyesal. Rina diam, tapi dalam hati, iya. Bulan-bulan berlalu, Rina dan Maya berjuang bertahan di Jakarta. Uang menipis, tagihan menumpuk. Maya bekerja keras sebagai tutor, sementara Rina mencari pekerjaan baru. Mai, makan aku. Aku yang bikin kita begini. Maya peluk Rina, kita bersama, itu cukup. Tapi di balik senyum, Maya merasa lelah. Pengkhianatan Rina dulu masih menghantui. Suatu hari, Maya bertemu teman lama yang tawarkan pekerjaan di Surabaya. Ini kesempatan bagus, Mai. Tapi aku harus pindah. Rina shock. Kamu mau pergi? Maya ragu, ini untuk kita. Uang lebih baik. Rina merasa dikhianati. Jadi, sekarang giliran kamu tinggalkan aku. Mereka bertengkar hebat. Aku lakukan ini karena kamu. Karena kita butuh uang, seru Maya. Rina marah, pergi saja. Maya pergi ke Surabaya, meninggalkan Rina sendirian. Rina hancur, merasa karma datang. Dia hubungi keluarga, tapi mereka tolak. Kamu pilih jalan itu, tanggung sendiri. Rina hidup sendirian, depresi. Beberapa minggu kemudian, Maya kembali. Aku tidak bisa. Aku kangen kamu. Mereka baikan, tapi hubungan semakin rapuh. Mereka putuskan untuk bergabung dengan komunitas rahasia di Jakarta. Di sana mereka bertemu orang-orang serupa, berbagi cerita. Kalian tidak sendirian, kata seorang anggota. Rina merasa lega, tapi juga takut. Di Indonesia, komunitas seperti ini berisiko raya polisi. Konflik memuncak saat keluarga Rina datang ke apartemen. Pak Budi, yang sudah sembuh, bilang, Rina, pulanglah. Kami makan asal tinggalkan ini semua. Maya berdiri di samping Pak, biarkan Rina pilih. Pak Budi marah, kamu yang rusak anakku. Pertengkaran isik hampir terjadi, tapi Bu Siti hentikan. Cukup. Rina, pikirkan baik-baik. Rina pilih Maya, usir keluarga. Ma, Pak, Ibu. Aku bahagia di sini. Tapi setelah itu, Rina ragu lagi. Apa dia salah? Malam itu, dia bicara dengan Maya. Mai, apa kita benar? Maya jawab, cinta kita benar, tapi masyarakat yang salah. Mereka putuskan untuk pindah ke Bali, tempat lebih liberal. Di sana mereka mulai bisnis kecil, Khaira Mahld. Hidup lebih baik, tapi ancaman tetap ada. Gosip dari Jakarta ikut, tapi mereka kuat. Suatu hari, Andi datang ke Bali. Rina, aku mau minta maaf. Rina terkejut. Andi cerita bagaimana dia sadar kesalahannya, dukung Rina. Aku harap kamu bahagia. Ini jadi titik balik. Rina hubungi keluarga lagi, kirim surat panjang. Aku minta maaf, tapi ini hidupku. Di Bali, Rina dan Maya membangun hidup baru. Kai mereka laris, jadi tempat aman bagi komunitas. Tapi masa lalu belum hilang. Suatu hari, polisi datang, raya karena laporan. Ada kegiatan melanggar norma. Rina dan Maya ditahan sementara. Di sel, mereka bicara hati ke hati. Mai, aku takut. Maya pegang tangan, kita hadapi.
Mereka dibebaskan setelah interensialisme, tapi trauma tetap. Keluarga Rina akhirnya datang ke Bali. Pak Budi dengan wajah lelah bilang, "Rina, aku salah. Aku lihat kamu bahagia." Rekonsiliasi terjadi meski lambat. Maya diterima perlahan. Hidup mereka stabil, tapi penuh perjuangan. Kini, Rina merenung. Apakah semua pengorbanan ini pantas? Apakah mencintai sesama jenis salah di mata masyarakat? Apakah benar bahwa cinta sejati harus membayar harga mahal, atau apakah masyarakat yang harus berubah?